Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Tepat nanti maghrib, ketika azan berkumandang, itulah tanda kemenangan umat Islam. Bukan hanya diri kita yang merasakannya. Takbir akan bersahutan dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, bahkan dari negara ke negara. Semua merayakan hari kemenangan. Tentunya hari kemenangan bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemenangan dalam arti bisa melawan syaitan, melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Mulai dari menahan lapar dan dahaga kita, menahan dari perbuatan lainnya yang betul-betul dilarang saat kita menjalankan puasa. Kalau kita bicara kemenangan, tidak bisa kita lepaskan dengan kemandirian. Karena apa? Kalau kita hanya sekedar belajar mengenal definisi kemenangan dengan kata dasar menang, melawan segala sesuatu, sementara kemenangan harusnya juga disimbolkan dari penguasaan terhadap sesuatu. Dalam bab Ramadan ini misalnya, kita dikatakan menang melawan setan, maka setan dalam kendali kita, setan dalam kekuatan kita, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, kita yang dikuasai oleh setan, maka hakikatnya diri kita belum menang atau tidak menang. Latihan-latihan selama bulan Ramadan itulah sebagai sarana kita untuk kita coba betul dalam bulan-bulan berikutnya itu untuk senantiasa melawan dan melawan terus. Karena bulan berikutnya harus kita isi dengan kemenangan-kemenangan kita yang lainnya. Tidak cukup hanya di bulan Ramadan. Kalau kita bicara kemenangan tanpa kemandirian, seringkali, banyak kali, contoh-contoh di luar, bagaimana deklarasi kemenangan itu semu, secara lahiriah terlihat menang, tetapi secara batiniah tertekan atau terjajah. Satu keluarga misalnya terlihat baik, nampak baik di masyarakat, tapi di dalamnya bagaimana jajahan-jajahan itu berkecamuk di dalam rumah tangga. Na'udzubillah. Lebih besar lagi negara. Secara de jure bisa jadi sebuah negara itu adalah merdeka dari penjajahan, tapi secara de facto, secara ekonomi, secara politik, atau apapun sektor yang lainnya dijajah oleh kekuatan-kekuatan asing. Hikmah sekali lagi, kemenangan kita di Idul Fitri ini adalah kemenangan hati kita, kemenangan jiwa kita melawan hawa nafsu itu. Jangan sampai besok-besok pasca Idul Fitri, mulai bulan Syawal dan seterusnya itu, ada sesuatu yang menjajah kita lagi. Ada sesuatu yang menggerogoti hati kita lagi. Semisal Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan adzan di musola atau masjid yang terdekat dengan kita, tapi kita tidak bergerak segera untuk melaksanakan ibadah sholat.
hakikatnya kita masih terjajah. Kita belum mandiri dari kekuatan yang mempengaruhi diri kita. Contoh lagi, saat diri kita bekerja dengan kemampuan yang kita miliki terbatas misalnya, dengan gaji yang kecil misalnya, lalu ada bisikan-bisikan, Anda kalau ingin dapat yang lebih besar maka ini. Dan jalan itu boleh jadi sama setan ditunjukkan. Akhirnya kita tergerus. Kemenangan yang kita deklarasikan di Idul Fitri itu oleh ketergantungan kita kepada syahwat-syahwat kita yang lain. Ada lagi yang lebih rendah lagi misalnya, secara ekonomi sudah pas-pasan, makan agak susah dan seterusnya. Begitu ada bantuan datang dengan misi kemanusiaannya misalnya, namun ada sesuatu di baliknya. Anda harus berpindah agama, Anda harus ikut kami. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ikut, bahkan keluar dari agama yang mulia ini, murtad, itu sungguh suatu kecelakaan yang luar biasa. Karena tiada artinya amalan-amalan kita yang kemarin, begitu kita murtad, hilang semua amalan-amalan kita itu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kemenangan yang hanya semu, kemenangan yang hanya sesaat, hakikatnya dalam hati kita penuh dengan penjajah. Ayo kita bersama-sama kuatkan dan saling mengingatkan satu sama yang lain agar kita bisa mengusir betul penjajah-penjajah itu, baik penjajah secara fisik maupun penjajah yang tidak kelihatan atau gaib. Kita yakin kalau kita bisa, karena kita berjamaah, kita bersama-sama, kita saling mengingatkan. Dan ingat, Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini paling tidak ada 3: kuat secara pikiran, kuat secara mental spiritual, dan kuat secara fisik. Karena dengan itulah kita punya kemandirian. Apa makna kemenangan tanpa kemandirian? Karena dengan kemandirian, hakikatnya adalah kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan, atas segala hilaf di hari yang fitri ini. Izinkan kami untuk memohon maaf. Wassalam.